Makasih ya. Ayuna sebenarnya kemana sih? Kok nggak ngomong ya sama gua? Oh, gua telepon aja ya. Papa. Iya, Pak. Kenapa? Rafka, kamu ada di mana? Aku lagi di bengkel, lagi servis mobil. Ini ada masalah dengan kendaraan kamu atau servis berkala aja? Tadi mogok di jalan, cuma udah aku cekin semuanya aman kok. Ada apa, Pak? Ya udah, kalau gitu tolong kamu segera kembali ke kantor. Ada sesuatu yang harus kita bahas. Aku juga ada urusan penting, Pak. Rafka, urusan kantor juga nggak kalah penting. Urusan pribadi bisa kamu selesaikan di luar jam kantor. Sekarang kamu balik ke kantor dan jangan bantah papa. Ya udah, Pak, aku ke kantor. Sayang, aku udah bilang sama kamu kan. Kamu itu harus bertindak tegas sama Rafka. Betul, Rafka itu anak kamu. Tapi Rafka itu bagian dari perusahaan ini. Dan kesalahan Rafka itu fatal. Rafka pakai dana CSR itu tanpa izin kita. Iya, Pak. Kita tuh nggak bisa timbang pilih ya. Kesalahan tetap kesalahan. Kalau misalkan betul Rafka itu melakukan kesalahan, dia tetap menerima konsekuensinya. Iya, Pak. Aku paham. Kalau kamu tuh lembek terus kayak gini, pasti imbasnya akan ke perusahaan kita dan ke Rafka sendiri. Masuk. Papa manggil aku. Silakan duduk. Rafka, kamu masih berhutang penjelasan sama mama dan papa. Berani-beraninya kamu mencairkan dana CSR itu tanpa izin dulu sama mama dan papa. Rafka, kamu itu cuma CEO di perusahaan ini, bukan pemilik perusahaan. Ada batasan wewenang yang harus kamu patuhi. Ma, aku bertindak sesuai dengan hati nuraniku aja kok. Perusahaan kita membuat warga Mekarwangi itu menderita gara-gara limbah pabrik dari perusahaan kita. Ayuna pun terseret jadi korban. Jadi buat aku, mereka punya hak untuk mendapatkan kompensasi itu. Dan Ayuni juga harus diselamatkan, kan? Iya nggak? Jadi kalau mama nanya aku menyesal atau tidak, jelas aku tidak menyesal. Dan aku siap mempertanggungjawabkan semuanya. Sejak kapan Rafka begitu peduli sama masyarakat? Rafka, ini bukan soal hati nurani ya. Ini soal perusahaan. Kamu kalau dibiarin, kamu tuh semakin ngawur. Kamu makin seenaknya. Sayang, kamu harus bertindak tegas sama dia. Ini menyangkut nama baik perusahaan kita, menyangkut masa depan perusahaan kita. Kalau menurut mama, apa yang aku lakukan ini salah, biarin aja. Aku siap menerima semuanya kok. Rafka, Papa belum bicara sama kamu. Apa yang kamu lakukan jelas sudah merugikan perusahaan. Dan untuk itu, perusahaan SP1 kan kamu. Tapi, Papa bersedia untuk melupakan kesalahan kamu seandainya kamu bisa berhasil memenangkan tender untuk kita dari perusahaan Korea yang nilainya puluhan miliar itu. Bagaimana kamu mendapatkannya, itu urusan kamu. Yang penting kamu dapat. Dan Papa maafkan kerugian kamu kepada perusahaan kita. Bagaimana? Kamu sanggup?
Aku akan menangkan tender itu. Oke. Semoga kamu gagal, Rafka. Supaya aku punya alasan buat singkirkan kamu dari sini. Gimana gue menangin tendernya ya? Oh, Arta. Arta bisa bantuin gue untuk menangin tender. Arta, ke ruangan saya ya. Ya. Ya, masuk. Iya Pak. Ada apa? Sini, duduk dulu, Kak. Gini ya, Tak. Kita kan sebentar lagi ada tender untuk kerjasama dengan Korea. Saya minta tolong kamu ajarin saya tentang kerjasama itu. Saya minta bimbingannya dari kamu. Membimbing Bapak. Iya, Ini saya nggak salah dengar Pak. Saya selama ini ikut arahan Bapak karena Pak Rafka ahlinya. iya, nggak maksud saya. Saya itu nggak bisa kerja sendirian. Harus kerja sama tim. Dan kamu kan di tim saya kan? Ya, kita harus berjuang ini dengan sama-sama. Bener nggak? Iya, benar juga Pak. Iya, itu. Pasti Pak, saya akan bantuin Bapak sekuat tenaga dan semaksimal saya Pak. Filenya sudah di laptop Bapak. Oke. Bapak bisa cek, sudah saya rapikan di folder Korea Tender Global Pak. Korea, tender. Oh, ini nih, tender global. Ini perlengkapan mandi? Sabun, sampo ya? Betul Pak, lebih tepatnya body care. Dan kalau perusahaan kita menang Pak, kita bisa jadi produsen utama dengan produk-produk berskala internasional. Ya udah, kita mulai sekarang aja ya. Baik Pak.